artikel yang kemarin udah kalian kumpulin. Nah, analisis isi itu sebenarnya salah satu metode penelitian. Mungkin kalian udah ada yang dengar ya. Analisis isi itu dia adalah penelitian yang datanya tuh nggak langsung, kok ini kenapa kepotong ya? Sumber datanya tuh tidak langsung dari manusia, jadi bukan yang kayak langsung wawancara, bukan yang langsung observasi seperti itu. Jadi bentuk datanya itu seperti teks, gambar, cuplikan. Jadi kayak misalnya kita mau penelitiannya, analisis isinya tuh terhadap video. Nah, berarti kita nanti ambil cuplikan-cuplikannya, terus dari cuplikan tersebut nanti kita maknai, misalnya scene ini tuh apa maknanya, scene ini tuh kenapa dia nunjukin scene-nya misalnya di desa, terus kenapa orangnya pakai bajunya begini. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi analisis itu kita berusaha untuk mencari makna dari sesuatu yang bukan dari manusia gitu loh, bergerak. Maksudnya beneran dari suatu kode-kode ya, kode-kode atau simbol-simbol yang direpresentasikan oleh manusia seperti itu. Ya, jadi teks, gambar, cuplikan. Nah, kalau teks termasuk artikel-artikel yang kemarin kalian cari, terus tweet atau posting di sosial media itu adalah data-data dari analisis isi. Nah, analisis isi atau analisis konten ya. Jadi bahasa itu sama. Konten analisis atau analisis isi. Nah, dia ada dua tipe ya, tipe kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu kayak kemarin kalian kan ngumpulin ya, ada berapa jumlah artikelnya yang berhubungan tentang banjir. Itu sebenarnya udah bagian dari hasil analisis konten, tapi masih kuantitatifnya saja. Kayak berapa jumlah katanya, kan ternyata misalnya artikelnya pendek-pendek gitu ya. Terus kemarin kan word cloud itu kan jumlah kata yang paling banyak jumlahnya yang mana. Nah, itu kan sebenarnya kuantitatif. Tapi kalian saat memaknainya itu udah kualitatif. Jadi ada penelitian yang memang cuman khusus di kuantitatif saja ya, menginterpretasinya tuh dari data kuantitatif aja ada. Banyak orang yang melakukan penelitian seperti itu. Tapi ada juga yang mengkombinasi kuantitatif dan kualitatif supaya dapat gambaran lebih dalam. Nah, kalian akan praktek kualitatifnya juga biar semakin ngerti media massa itu kayak apa sih, atau jurnalistik itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, kalau kualitatifnya biasanya kita bakal lebih ngomongin isinya atau konteksnya. Jadi ada saya pernah lihat gambar ya. Jadi saya share ya di sini bentar. Jadi ada sebuah gambar yang membedakan kuantitatif dan kualitatif. Nih ya, kuantitatif. Kelihatan nggak gambarnya? Kekecilan ya? Kelihatan kan mestinya? Kelihatan kok, Mbak. Iya, kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif di sini dia cerita bahwa ada bagi-bagi es krim gratis ya, tapi ada yang bilang kok hanya 1 orang dari 30 yang ngambil es krim gratisnya gitu ya. Padahal kan mestinya kalau ada es krim gratis mestinya banyak dong yang ngambil kan gitu. Nah, tapi kalau orang kualitatif, nah dia kan tadi dari 1 dari 30 gitu ya, kata-katanya tuh dalam diukur lah gitu. Nah, tapi kalau orang kualitatif malah yang ditanya, apa yang kamu rasakan ketika ngelihat es krim gratis gitu ya. Ya seneng sih, tapi juga agak takut gitu. And why was that? Jadi lebih kayak alasan atau konteks latar belakang, kenapa sih kok bisa si kuantitatif itu terjadi tadi, si pengukuran itu tadi terjadi gitu. Nah, makanya kalau nanti buat di analisis isi, kalian udah tahu ya jumlah artikelnya ternyata cuma sedikit, jumlah kata per artikelnya sedikit gitu ya, terus jumlah kata yang paling banyak atau yang sering diomonginnya tuh begini, tapi nanti kalian ada penjelasan lebih lanjutnya, kenapa sih kok bisa cuma sedikit, atau kenapa berita-berita banjir lebih banyak yang berita doang ya, bukan investigasi. Nah, itu lebih jelasnya ketika kalian melakukan analisis atau olah data secara kualitatif.
Nah, ini nih tahap analisis isi. Kemarin kan kalian udah bikin ya pengumpulan data. Nah, sekarang itu kalian bakal melakukan coding. Coding dan rekategorisasi ini sebenarnya sekalian. Ada 2 proses ini ya, tapi itu bisa dilakukan minggu depan dilanjutkan lagi juga bisa. Nanti ada interpretasi. Interpretasi itu penjelasan lah terhadap tahap olah data minggu ini, terus baru ditulis menjadi laporan hasil penelitian. Nah, kalian tapi nggak usah takut ya, laporannya itu nanti ada panduannya seperti apa. Jadi kalian nanti paling tiap pertemuan tugas-tugas tiap pertemuan itu cuman kalian ambil supaya bisa jadi bagian dari laporan gitu. Jadi nggak akan kayak ngulang dari awal lah. Nah, hari ini kita coding. Nah, jadi nanti di software yang kalian udah install itu nama kegiatannya itu namanya coding. Jadi memberikan kode, ya, memberikan kode pada kata, frasa, kalimat atau paragraf yang mewakili kode tersebut. Jadi nanti kita baca artikel, terus nanti kita bakal ngasih kode-kode tertentu pada tulisan tersebut. Ya, misalnya paragraf ini lagi ngomongin apa sih, ya. Atau misalnya kalimat ini lagi ngomongin apa sih, nanti kita kasih dia kode. Nanti dituntun ya kodenya apa aja. Nah, jadi kode tuh kayak gini, proses coding ya, proses coding itu kayak ada kontainer, ada kotak-kotak, terus ada data A tuh maksudnya kalimat ya, paragraf gitu ya. Kita masukin ke dalam kotak-kotak itu, terus satu kotak ini kita sebut sebagai data A. Jadi misalnya gini, nanti kan kalian baca artikel tentang banjir, terus ada penjelasan misalnya tentang penyebab banjir. Nah, ada kalimat nih, misalnya penyebab banjir adalah karena turun hujan, curah hujan tinggi akibat perubahan kondisi alam misalnya atau apa gitu ya. Nah, itu kan dia bercerita kan penyebab banjirnya adalah kondisi alam gitu kan. Nah, nanti berarti si judul dari kotak itu adalah misalnya penyebab banjir kondisi alam, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita tuh kayak ngasih judul atau ngasih label terhadap data kita yang panjang-panjang itu tadi. Kita bikin dia cuma dalam 2 frasa atau hanya dalam 1 kata aja. Terus misalnya ada lagi yang lain, misalnya kritik terhadap pemerintah. Misalnya nanti di artikelnya ada kritik-kritik terhadap pemerintah gitu ya. Jadi kita semua data yang ceritanya tentang kritik terhadap pemerintah kita masukin ke kotak yang udah kita namain kritik terhadap pemerintah. Itu maksudnya proses coding. Pada ngerti nggak sampai sini? Karena ini kegiatan kita hari ini cuma begini-begini aja. Kebayang nggak teman-teman? Masih samar-samar, Mbak. Oke, nanti Mbak. Samar-samarnya di bagian mana? Ya. Mbak, mau nanya. Itu di kategori ini sesuai apa ya? Maaf. Ya nggak apa-apa. Nanti kategorinya itu dibantu sama saya, sama Adit. Jadi mungkin ada seragam, setiap kelompok itu bisa jadi sama atau ada hal-hal yang berbeda. Nanti kita bisa bareng-bareng, makanya hari ini tuh dibimbing bareng-bareng itu biar bisa ngerjain sesuai dengan artikelnya masing-masing. Terus nanti tuh bisa jadi satu kode tuh kayak ada subkodenya. Jadi misalnya penyebab banjir. Kan nggak mungkin penyebab banjir setiap artikel tuh ceritanya sama ya. Bisa aja ada yang bilang tentang infrastruktur, bisa juga ada yang bilang tentang apa lagi yang lain. Nah, berarti nanti dia ada kayak subkodenya kan. Jadi misalnya ini nih, data A misalnya tentang penyebab, judulnya penyebab banjir. Nah, berarti bawahnya saya penyebab banjirnya bukan kerusakan alam, pembangunan infrastruktur misalnya. Terus di bawahnya lagi sebenarnya masih ngomongin yang sama, cuman dia ada subnya lagi, misalnya terlalu banyak pembangunan mall. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kan lebih detail lagi. Jadi bisa jadi sebuah kode itu ada sub-subnya atau ada anak-anaknya. Itu ininya aja, intinya. Intinya kita nanti melakukan coding. Oke, nggak apa-apa yang keluar masuk. Ini sebenarnya aku record. Nanti kalau misalnya udah selesai nanti di-share langsung aja di YouTube atau apa ya biar. Mbak mau nanya, Mbak. Yuk, apa tuh? Ini tuh ngelompokinnya per artikel apa gimana ya, Mbak? Misalkan di artikel itu dia ngebahas penyebab banjir sama apa gitu, satunya lagi dampaknya atau apa, itu dia
Ntar masukinnya kemana tuh Mbak? Data A apa data B bagaimana? Jadi kita ngelihat ini nih. Jadi coding itu bisa kata, misalnya bikin cuma satu kata aja. Misalnya kata-katanya cuman misalnya kayak ini apa Twitter ya. Dulu kan si Twitter ada kenapa gitu kan misalnya ya. Terus cuma satu kata itu aja bagi kita tuh itu udah mencerminkan ini tuh kayak ada apa ya, ada blaming gitu misalnya, blaming kepada seseorang. Nah, kata satu itu aja bisa. Terus kayak misalnya dia kalimat menurut X banjir ini tuh disebabkan karena bla 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 titik. Nah, itu berarti bisa kalimat itu aja. Jadi kita ngelihatnya adalah per kalimat, per kata atau per paragraf kayak gitu. Jadi bisa aja satu paragraf dia nyeritain berbagai hal. Misalnya yang pertama dia kalimat pertama ceritain penyebab banjir, kalimat kedua ceritain siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas banjir. Kalimat ketiga, tapi itu dalam satu paragraf cuman ada beberapa kode, itu bisa terjadi. Bahkan satu kalimat bisa jadi dia mewakili beberapa kode. Misalnya kita bilang bahwa jenis beritanya tuh informatif misalnya. Tapi di selain informatif, dia juga sebenarnya adalah bentuk peringatan dini misalnya ya. Nah, berarti dia bisa ada di dua kode. Gitu. Jadi bebas, cuman yang perlu kita tentukan bareng-bareng adalah judul kodenya. Itu jangan khawatir karena sambil kita bimbing dan ada panduannya kodenya apa begitu. Jadi pekerjaan kalian adalah membaca artikelnya hari ini sama melakukan coding. Gitu. Nah, sekarang mungkin buka QDA minernya. Oke, udah pada dibuka belum QDA minernya? Mungkin nanti ada yang apa supaya kita bisa bimbing nanti juga ada yang share screen langsung QDA-nya. Dan menurutku semua anggota ya, jadi jangan diwakili gitu. Semua anggota harus tahu caranya. Walaupun nanti kerjanya mungkin kalian bagi-bagi yang kode ini siapa, kode itu siapa, bisa jadi ya. Cuman yang penting kalian ngerti dulu gimana kerjanya. Oke, udah pada buka semua? Mbak, kok yang saya beda tampilan ya? Coba. Mungkin kalian pada pakai Mac. Enggak, ini web collector judul atasnya. Oh, jangan yang web collector. Coba lihat menunya yang kayak apa. Langsung Menu yang di- kalau dicari di ini, di Windows, langsung aja QDA minernya tuh, langsung yang kayak gini. Oh, oke. Karena memang pas menginstall dia langsung kayak dua aplikasi kan, QDA miner sama web collector kalau di sini. Kalau di aku. Kita bukanya yang QDA minernya aja. Oke, udah? Atau ada yang masih loading? Oke, sekarang semuanya pilih create a new project ya. Tuh. Oke. Terus muncul 4 pilihan kayak gini. Ya. Nah, pilih yang paling atas aja. Create a project Create a project. Ya, from a list of documents or images. Diklik. Oke. Loading dulu ya, Wak. Kak, ini buat munculin toolbox-nya di mana ya, Kak? Halo. Nah, nanti mungkin sebenarnya kan ini tahap ini. Masukin data kalian yang kemarin kalian udah kumpulin. Yang teks aja, jangan yang ada gambungan gambarnya. Karena kalau ada gambarnya nanti dia makin lelet si QDA minernya. Jadi cari aja yang, nah ini kemarin aku download karena ini yang pertama yang aku lihat udah ngumpulin itu yang kelompok Mongabe. Jadi aku pakai contohnya yang Mongabe. Oke, diklik, bukan diklik 2 kali ya. Kalau diklik 2 kali itu malah dibuka filenya. Tapi ini klik add ya, ada kayak jari ke bawah, nunjuk ke bawah. Nah, ini diklik. Nah, ini nanti muncul di bawah sini. Gimana? Bentar, Mbak, baru masih nyari. Ya, dicari dulu. Gimana Mbak tadi? Diklik filenya, terus nanti klik yang add nih. Ada add kan? Bentar. Ini ada add nih. Filenya yang kita install tadi ya? Bukan, filenya file online kalian. File yang kemarin kalian udah nyari artikel itu loh. Kok nggak ada ya?
dalam bentuk apa kalian save-nya? Kan mestinya Word toh? Iya Mbak, betul Word. Yes. Itu dia Mbak bisa yang teksnya aja kan? ya, yang teks aja, jangan yang ada gambarnya. Karena dia akan semakin berat kalau kita masukin yang gambar. Jadi yang kumpulan teksnya saja. Aneh. Oke. Aku tunggu. Berbeda. Kenapa ini? Masa filenya hilang sih? Download lagi dong, Download udah lagi. diklik. Ya, Oke download deh. lagi kalau enggak. Maci. Udah diklik add? Udah pernah diklik add semuanya? Bentar Mbak. Udah. Oke, udah pada bisa ya. Langsung create kalau sudah. Nih ada hijau-hijau kan? Create. Oke. Nah, ini langsung oke saja kalau udah. Oke. Ketuk. Nah, terus nanti muncul kayak nyimpen file kan? Nah, ini adalah nama file kalian, nama file QDA-nya. Maksudnya kalian nge-save-nya apa, misalnya tugas jurpem gitu aja. Iya. Ya. Tugas jurpem 4 itu misal. Nah, tugas jurpem 4. Lalu save, silakan. Di mana mau di save-nya terserah. Save. Oke. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Belum. Pasti dia agak-agak Bah. ini sih, agak-agak loading. Kenapa jadi kecil? Lagi kalau file teksnya banyak lumayan kan itu loading dulu. Iya, Dulu aja nggak apa-apa. betul, betul sekali. Mbak mau Oh, nanya. ini. Gimana? Ya, siapa yang mau nanya tadi? Tadi kan setelah kita pilih filenya, terus create kan? Mm-mm. Terus habis create, pilih apa lagi? Importation optionnya. Langsung oke aja atau? Langsung oke, langsung oke. Oke. Oke, udah bisa Mbak. Kasih Mbak, kasih Ya. Bang. Oke, sekarang semuanya udah nih, karena ini sekarang habis ini kita coding. Semuanya udah siap belum? Nah, ini intinya di sini teman-teman. Belum Mbak, belum. Belum, Oke. aku teksnya juga belum keluar. Oke, Ya, aku sabar. tunggu. Baiklah. Ini kan setelah pencet create ada import. Import pilih apa tadi? Oke aja langsung. Oke. Oke aja. Mbak mau nanya, Ya. Silakan, Pak kalau Irul. di kalau di Word-nya ada nama kelompok itu hapus aja atau diemin aja Mbak? Diamin aja, nggak apa-apa. Oke, Apa? makasih Mbak. Yuk. Karena nanti itu kata yang bukan kita coding gitu. Santai aja. Mbak, Betul, udah ini nggak bisa di scroll bukan? bisa mestinya aja. Di scrollnya harus pakai yang si kotak itu ya? Bagaimana? Iya ini, yang ini kan. Yang Gaby gede banget. Yang Gaby gede banget apanya? Kayak coba Gap, kamu share coba Gap. Mbak mau Apanya? nanya, Sabar. Satu-satu kalau bentar. misalkan the following, oke punten. Tarik si Gaby dulu. Siapa Ini namanya? kan tulisannya ya yang gede banget ya Gap. Atau gimana Gap? Terus Oh. kalau mau di scroll juga nggak bisa pakai mouse, harus pakai si kotak ini yang pinggir. Ih, kesian pisan euy. Ini kan kamu bisa kontrol A terus dikecilin aja fontnya tuh kan ada kayak Oke. gitu. Ya ini bisa diedit di sini kok. Bisa diedit. Oke, tadi Kasih Eki, Mbak, kasih Kak. Ya, Eki Oke, mau nanya apa siapa Eki? lagi? Kan itu ada pokoknya aku tadi pas lagi mencet oke, terus save-nya di mana kan udah, terus habis itu pas lagi loading the following one file could not be imported. Itu maksudnya Coba gimana, Mbak? di share. Itu dalam bentuk Coba apa share filenya? Ki. Apa kenapa Mbak? Filenya Share, dalam bentuk share. apa? Docs. Coba dibuka atau share screen atau. Share screen. Ya masa mau ngoding Photoshop? Mana Eki ayo tuh. Iya bentar Mbak, bentar. Aku juga kayak Eki kakak. Sama aku juga kayak Eki. Oh, karena lagi dibuka filenya, Neng. Filenya Oh, ditutup, Neng. gitu. Iya. Oke. Harusnya jangan dibuka dulu atuh. Makasih, Coba. Jangan berhenti dulu share screen-nya, ditutup dulu biar Oke, ketahuan. tutup. Bener nggak itu? Itu bukan masalahnya. Coba oke. Oke dulu aja. Terus import lagi. Stop. Ini Terus gimana impornya? Berarti ngulang lagi gitu. Enggak. Di Nggak usah project. sih, itu di Coba project. klik project.
Project new. Nah, tadi di mana? Yang tadi permasalahannya sama Kak Eki, benar nggak? Udah ini belum? Benar, Kak. Oh, benar. Oke. Oke. Nah, sekarang berarti semuanya udah siap ya, kecuali mungkin kalau ada yang kendala nanti disusul aja menyusul. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari ini karena mau ngaba ini dia beruntung sekali ya mau ngaba ini. Nah, jadi kita akan bikin kode ya. Kode yang sudah aku siapkan adalah pertama tentang banjir ya. Terus di bawah banjir itu nanti ada definisi banjir. Terus nanti ada penyebab banjir. Terus nanti di bawah penyebab banjir ini bisa ada karena alam ya. Bisa pembangunan ya gitu. Terus nanti ada lagi apa? Tergantung munculnya apa dari artikel kalian. Terus ada itu apa tadi? Tone atau suasana terhadap pemerintah. Ini ada kode-kodenya ya. Misalnya positif, negatif, berarti ini kritik ya kalau negatif. Ya. Terus pihak yang diwawancara oleh media. Di sini bisa ada badan atau agen pemerintah, kemudian bisa ada LSM, bisa ada terdampak ya. Tuh, terus apalagi ya? Kemarin tuh kan ada kayak berita atau investigasi gitu kan. Nah, ini tuh lebih kayak jenis berita. Nah, misalnya informatif. Apa ya kemarin yang udah aku buat? Bentar. Ya. Kenapa itu tidak aku catat? Kritik, terus investigatif. Terus jenis Mbak, ini kita merhatiin Mbak dulu kan, Mbak? Iya, belum. Kalian belum melakukan apa-apa. Gini sih kalau menurut Adit nih teman-teman bingung ini ya kenapa bisa dikelompokin banjir. Jadi yang harus di-coding tuh kategorinya apa aja gitu ya, pas bingung gitunya ya. Iya, kenapa ditulisnya gitu? Betul iya, banget. iya. Jadi nanti kan sebenarnya semuanya nih sama ya, berceritanya tentang artikelnya kan tentang banjir. Nah, sekarang kita tuh mau paham kayak apa sih pemberitaan tentang banjir dari media massa online, seperti apa gitu ya. Kita mau punya gambaran seperti itu. Nah, caranya adalah kita harus breakdown data-data itu dalam beberapa kode. Nah, kodenya tuh udah dibantu nih sama kita biar kalian nggak bingung, udah dibantu sama asisten. Jadi nanti kalian carilah, ini apa aku share di WhatsApp kali ya biar gampang. Boleh, Mbak. Nah, jadi kita akan baca artikelnya, mana kalimat-kalimat di artikel itu yang termasuk misalnya definisi banjir, penyebab banjir, ya apakah itu karena kondisi alam, apakah itu karena kondisi pembangunan nih penyebab banjirnya, gitu ya. Jadi nanti kita berusaha untuk mencari kalimat-kalimat yang mencerminkan judul yang aku share ini. Oke. Ini kalau dikeluarin si ininya nggak hilang kan? Dikeluarin apanya tuh? Si QDA, Mbak. QDA-nya kenapa mau diapain? Asal nggak di close mah nggak akan hilang. Sudah, Mbak, lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau bikin kodenya dulu. Kode yang tadi udah aku share di WhatsApp, itu cara bikin kodenya adalah nih klik quotes di atas. Kelihatan nggak? Di menu ribbon. Nah, klik terus ada add kan. Tambahkan ini kan, add ya, diklik. Oke. Udah, semuanya udah kayak gini. Udah. Gimana Mbak? Bisa ulangi tadi terputus soalnya. Oke, ini di quotes ya, di quotes, menu quotes, terus ada add. Nah, itu add-nya diklik. Add atau tambahkan. Atau tambah. Udah?
Sudah. Oke, Ini nggak tampilannya keluar menunya, Mbak. Hah? Nggak Si keluar Pedro, menu. si Pedro kagak ada menunya. Coba Pedro share. Oke. Coba pencet coach. Tuh kan Mbak putih. Oh, bukan yang ono, jeng. Bukan yang itu, yang atas Edo. Sama. Yang di atas, Ped. Yang di Di atas, atas Ped. tuh yang sebelah Yang di kiri. samping tuh, Ped. Del. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbak. Udah Mbak. Oke. Nah, sekarang di sini ada code name. Nah, code name itu kalau yang aku share di WA itu yang ada minusnya di depan, ada dash-nya di depan. Jadi berarti definisi ya. Oke, terus under kategorinya baru yang atasnya itu banjir. Benar gak yang tadi aku share kayak gitu? Benar nggak, cuy? Iya, Mbak. Ya, Betul. oke. Iya benar. Belum nyampe. Bar. Mbak, itu bukan untuk mau ngabai doang kan? Enggak, buat semuanya. Oh, oke. Buat semuanya. Nah, terus di sini ada color. Color itu sebenarnya buat ngebandingin aja, terserah lah, warna mah bebas lah. Oke, terus nanti Ada kalau yang ya. Gimana, Dit? Iya, bener Mbak, warnanya tuh buat ini aja, ngebedain aja gitu, terserah. Ya, nah terus di sini kan ada description nih. Nah, supaya kalian paham apa sih maksudnya kode definisi banjir, selama ada perkataan yang menjelaskan makna banjir bagi informan atau bagi masyarakat misalnya. Nah, misalnya nanti di artikel kalian tuh ada kayak nanya atau bercerita ya banjir di sini mah udah biasa aja, kita udah bertahun-tahun ngalamin ini. Berarti bagi mereka tuh banjir tuh kan kayak bukan musibah kan, kayak ya udahlah itu suatu hal yang akan aku terima. Nah, berarti definisi banjirnya tuh bukan sebagai musibah, ngerti nggak? Jadi perkataan siapapun itu nanti yang ada di artikel itu yang menjelaskan banjir tuh seperti apa sih menurut mereka banjir tuh apa. Nah, itu ya, menjelaskan makna banjir bagi informan atau masyarakat. Nah, kalau udah klik add di bawah. Kelihatan? Mbak, itu tulisan kalimat yang menjelaskan makna banjir bagi informannya sama, tulis kayak gitu. Sama tulis. Biar kalian nggak lupa nih makna kode ini apa, ntar heboh sendiri, nggak tahu ini maksudnya apa definisi. Add, kalau udah add. Tuh, nanti kalau beneran berhasil di sebelah kiri, di panel sebelah kiri ini kan ada codes ya, codes terus ada magnifying glass kan, ada loop ya. Nanti di bawahnya muncul kata banjir sama definisi kayak gini urutannya. Yang banjirnya yang ada kayak 3 warna, terus yang definisinya yang warna biru, ada buletan biru. Gimana, Pedro? Sama, Mbak. Sama dong, mantap dong. Sama. Yang lain gimana? Berarti masukin semua gitu ya, Mbak? Nah, tadi ada apa lagi? Ada penyebab kan di bawah banjir. Bikin lagi under kategori banjir. Warnanya mau dibedain boleh. Add lagi. Nah, sekarang kalian masukin aja dulu untuk ini. Nah, yang di bawah penyebab kan sebenarnya ada lagi. Itu di skip dulu karena itu ada caranya yang lain. Jadi yang lain aja dulu. Ya, mana tadi? Ya, jadi yang kalian buat berarti yang tone. Ya, kalau yang tone berarti di sini kode namanya positif, ya kan? Terus kategorinya adalah tone atau suasana terhadap pemerintah. Ya. Up, add. Ya, terusin ya yang sesuai dengan yang WhatsApp, kecuali yang penyebab banjir itu kan nanti ada lagi. Nah, itu jangan dibikin dulu. Paham ya? Silakan. Mau nanya. Ya, boleh. Nggak harus dikasih deskripsi kan ini? Nggak, kecuali nanti kalian ada yang bingung, nanti bisa diedit. Mbak, ini apa Mbak makna-maknanya? Iya, nanti kita edit bareng-bareng, kita tambahin deskripsinya. Tapi buat sekarang yang penting kode dan kategorinya aja. Code name and under kategorinya. Yang penyebab tadi nggak ada kan, Mbak? Ya, nanti yang aja dulu. Nggak ada deskripsi kan? Oke deh. Nggak usah. Sip ya. Coba ya, dikerjain semua. Aku stop share dulu. Nah, kalau ada yang salah, kalau ada yang salah, caranya adalah di sini di quotes ada delete kan di menu yang paling atas ya, ada delete. Nah, delete yang mana? Delete-nya ya harus udah kamu
blok dulu nih. Misalnya yang penyebab yang mau di-delete, berarti diklik dulu penyebabnya nih di panel yang paling kirinya ini. Terus klik quotes, menu quotes di atas, terus pilih delete. Itu boleh kayak gitu. Atau langsung aja klik kanan di penyebab. Itu delete. Ya, klik kanan juga bisa. Itu teman-teman, ya gitu. Nah, kalau misalnya salah ngasih nama, misalnya berarti tinggal edit ya. Terus mau nambahin description atau mau ganti nomornya, mau ganti warna, ya itu bisa langsung klik kanan terus pilih edit. Jauh banget edit. Iya, nggak apa kolor, nomor, boleh lah. Kalau misal huruf kapital apa enggak itu ngaruh nggak? Enggak ngaruh. Oke. Terus silakan ya. Ini tuh berguna banget nanti kalau misalnya di penelitian kualitatif kayak gitu-gitu tuh. Nggak tahu sih, kan kayaknya kualitatif juga ya. Adit sering banget bantuin aku ngolah data, guys. Iya, makanya meskipun beda aplikasi tapi intinya kayak gini gitu. Mantap pun. Nah, ini nanti walaupun sekarang kayak ada panduannya, nah bisa jadi tuh tiap kelompok itu punya kode yang berbeda nanti. Misalnya kalau jenis berita sih umum ya, informasi, kritik, investigatif. Tapi pesan nih, jenis informasi atau pesan tuh bisa jadi berbeda-beda. Karena misalnya nih, kayak Twitter kan nggak mungkin, ya bisa aja ya, ada peringatan dini bisa aja. Tapi kan kita ngambil dari netizen kan. Netizen misalnya dia lebih kayak mengundang debat lah atau apa, bisa macam-macam gitu loh. Jadi ini bukan yang paling ajak gitu, karena setiap media itu bisa jadi punya khasnya sendiri. Cuman kita bantu ya, dibimbing. Jenis informasi. Nah, sekarang mulai kita masuk ke artikelnya ya. Misalnya nih, ini kan ada Jumat akhir pekan, tapi ini mah nggak perlu ya, itu kan Jumat akhir pekan lalu lah. Nah ini, banjir terus jadi langganan. Ini nih, Walhi mengingatkan penting evaluasi dan audit lingkungan hidup menyeluruh. Ya, upaya mitigasi dan adaptasi banjir perlu jadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Itu masuk yang mana tuh kira-kira tuh? Kira-kira nih kira-kira dari kode-kode yang kita buat, dia masuknya di mana nih? Pihak yang diwawancara bukan? Bisa. Kelompok mengabai. Cepat. Wawancara, Bang. Pihak yang diwawancara. Siapa tuh? Kira-kira yang mana tuh? Walhi itu termasuk yang mana? Badan ya, agen pemerintah, Walhi. Korban terdampak atau LSM? Pemerintah. Apa? Pemerintah. Kalau Walhi pemerintah. Kalian ngingetin. Walhi itu pemerintah atau bukan? LSM deh, Bang. LSM deh kayaknya. Coba sekarang pastiin lagi Walhi itu pemerintah atau bukan. Iya, coba sampai ada jawaban bukan kayaknya. Iya. Pasti. Bener, Aku Mbak. yakin. LSM, Mbak, yakin. Saya yakin. Oke. LSM ya. Nah, Ya. Oke. Nah, kalimat itu tadi di blok ya, cara mengcodingnya kan kita mau masukin nih ke LSM ya. Nah, setelah udah di blok kalimatnya, klik 2 kali ke LSM-nya. Tuk. Nanti kalau berhasil tuh langsung muncul warnanya apa yang tadi kalian udah assign ke LSM. Dan ada tulisannya nih di sebelah kanan. Ini bisa dikecilin ya, karena terlalu ini bisa digeser. Muncullah kata LSM. Oh, setiap yang masuk di kategori kode, di blok, terus diklik 2 kali ke kodenya gitu, Mbak. Seterusnya gitu, Mbak. Betul, terusin kayak begitu. Nih, terus ini, Badan Meteorologi. Nah, tapi ini kalian terusin ya. Jadi kan ini artikelnya mau ngabai. Nah, kalian cari sendiri aja. Buat artikel media lainnya kan hanya latihan nih. Misalnya kayak gini,
Badan Meteorologi memprediksi Jakarta dan wilayah sekitar Jabodetabek masih berpotensi hujan. Warga pun diimbau tetap waspada. Nah, kira-kira kalimat ini masuk kemana? Kita latihan ini aja dulu. Peringatan dini bukan, Mbak? Virus ya? Ya, betul. Boleh masuk ke peringatan dini. Kluk-kluk. Nah, langsung muncul kan dia peringatan dini. Ini juga bisa dia, berarti jenis berita ini kan lagi mau ngasih tahu ya, informatif. Nah, berarti dia bisa juga dikode pada jenis berita informatif, berarti 2 kali. Nah, jadi dia akan ini nih, stack ya. Ada 2 kode pada 1 kalimat. Berarti semua kalimat digituin. Tapi gini ya, tidak maksud dalam artian yang nggak ada maknanya, yang nggak usah, yang nggak ada hubungannya. Misalnya kayak tadi kan, ini kayak aku kalimat pertama kan, ngapain itu kan kayak cuman cerita doang kan, nggak perlu dibegituin berarti. Ini kan cuman yang aku ambil yang cuman yang walhi, cuman dari kalimat yang keberapa ini. Jadi nggak harus semuanya itu dicek satu-satu. Tapi terpenuhilah kode-kode ini ada aja yang ke kode-kode yang kita buat Bono. Kebayang nggak? Oh, ini kalimat ini cocok nih buat kode ini. Nah, kira-kira seperti itu. Satu kalimat bisa 2 kode kan ya, Mbak ya? Iya, bisa 2 kode. Kayak tadi, nih aku coding yang kalimat ini nih. Dia kan sebenarnya peringatan dini. Tapi juga ini kan ada jenis beritanya, apakah informatif, kritik, atau investigatif. Nah, dia kan lebih informatif kan? Berarti diklik ke informatif. Seperti itu. Jadi ini ada 2 nih. Informatif dan peringatan dini. Gimana, teman-teman? Mau tanya, Mbak. Ya. Terus kalau kita salah masukin codingnya nih, mau ngapus, misalnya tadi kan 2, informatif sama peringatan. Oke, caranya kalau mau ini di sebelah kanannya langsung, misalnya kita mau hilangin yang informatifnya, berarti informatifnya kita klik nih, yang abu-abu ya, yang di sebelah kanan. Kita klik terus klik kanan. Terus ada tulisan remove coding. Berarti kita klik remove codingnya. Hilang deh. Ya, bisa buat mendelete. Bisa, Mbak, makasih. Ya,